Kalau seluruh kabupaten kota seperti Bapak, kita tidur siang, Pak. Saya bilang selalu memprovokasinya, kita ini harus melompat sekarang. Nggak bisa deret hitung, jadi harus ada quantum lab. Harus, kalau nggak ini kalah terus. cepat lambat. Luar ini biasa, juga menghindari hegemoni juga. Dan bagi kami Pak, itu di informasi geospasial yang dilakukan oleh Pak Bupati ini sudah mendukung untuk proses penyelenggaraan informasi geospasial dasar. Ya, Pak. Karena kan sudah sampai batas desa, ada, bahkan nanti infrastruktur digambarkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Geo, kita berjumpa lagi dalam bincang-bincang informasi geospasial. Dan siang hari ini kita mendapatkan tamu sangat-sangat spesial. Bapak Bupati Kuburaya Kalimantan Barat, Bapak Muda Mahendrawan. Beliau perintis informasi geospasial di daerah, menggunakan informasi geospasial di daerah untuk merencanakan, mengontrol proses pelaksanaan pembangunan di daerah. Dengan data yang sangat detail, beliau berusaha untuk menggunakan data informasi geospasial dalam seluruh aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sehingga kita di BIG perlu mengapresiasi. Kita merasa tidak sendirian di dalam pembangunan informasi geospasial di Indonesia. Kita akan tanya beliau. Beliau sangat luas sekali dan sangat mendalam kesadaran terkait dengan informasi geospasial. Padahal beliau bukan lulusan yang dengan background terkait geospasial. Kita akan coba berbincang dengan beliau. Selamat siang Bapak Bupati Kuburaya. Selamat siang, luar biasa Pak. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Wah, dan kami sama-sama, merasa sangat tersanjung, merasa sangat bahagia sekali. Sama-sama. Surprise di Kuburaya ternyata database terkait dengan informasi geospasial dalam basis rumah tangga. Basis rumah tangga, ya. Bayangkan, dalam basis rumah tangga itu sudah mulai disusun dan sangat bagus sekali. Jadi cerita Pak Bupati Kuburaya ini menarik tentang keberhasilan untuk menyusun data dan informasi geospasial sampai level desa. Sampai level rumah tangga. Kenapa Bapak tiba-tiba menggunakan informasi geospasial sebagai tools, Pak? Iya, itu sebetulnya karena semua yang kita kerjakan kan memang mendaratnya ke semua rumah tangga, Pak. Jadi biar gimana pun ada 178.315 rumah tangga di Kuburaya, ya itulah yang kita kerjakan, kita kepung supaya layak kan. Mana yang tidak layak, mana yang tidak ini, dan semua data dasar rumah tangga itu yang kita butuhkan awal sebagai upaya untuk kita waktu merencanakan itu kan banyak program, baik itu fisik, non-fisik, apalagi yang terkait dengan penyaluran bantuan, perlindungan sosial, dan juga hal-hal yang menyangkut kita bagaimana agar ketepatan, dan desa-desa itu ada 118. Nah, kita sadari bahwa desa-desa ini sebagai entitas, ini juga datanya semua rumah tangga ini sekarang kita kerjakan dan sudah sampai 96.000 Pak hari ini. Ya, kalau mengerjakan kan sebetulnya bisa juga hanya data tabuler, Pak. Kenapa kemudian berpikiran harus data spasial? Karena kalau kita berpikir geospasial itu ibaratnya kita lebih terbang di atas, kita melihat itu lebih jelas. Sampai dengan lokasi. Artinya kita melihat dengan perspektif yang lebih dalam, dan ya sebagai pemimpin kan kita harus merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Misalnya di sini rumah tangganya kondisinya karena by name, by address, by koordinat kan semuanya by NIK dan by foto, infografisnya. Nah, semua kan dari setiap rumah tangga itu ada profesi, ada apa saja yang mereka dapatkan, misalnya sebagai petani, ada subsidinya, ada masih yang masuk PKH, ada yang masuk program-program perlindungan sosial, BPJS-nya gimana Pak, PBI daerahnya. Jadi semua termasuk yang mendapatkan atau hal-hal yang terkait pendidikan, misalnya untuk memperkuat IPM lah Pak ya. Apalagi stunting misalnya, termasuk data kesehatan ibu dan anak. Jadi semuanya ini kan data penyakit yang semuanya juga perlu kita perkuat. Ini sebetulnya kalau menurut kami di Badan Informasi Geospasial itu adalah
salah satu contoh baik bagaimana informasi geospasial itu digunakan sebagai basis dalam perencanaan. Nah. Tapi kan belum banyak di antara kita yang literasi geospasialnya mendalam, sehingga memahami bahwa informasi geospasial itu tool penting. Buktinya Bapak tadi kalau data sampai KK, kepala rumah tangga, itu kan sebetulnya bisa saja hanya tabuler. Tapi Bapak kemudian sudah menggunakan distribusi secara spasialnya. Baik, koordinatnya. Sehingga nanti kalau itu dijadikan ada RT, RW, betul, satuan wilayahnya juga muncul, selesai Bapak. Ya. Sangat selesai. Nah kalau seluruh kabupaten kota seperti Bapak, kita tidur siang Pak. Nah peta rupa bumi selesai dengan cepat. Setidaknya kalau kita ini loh, bisa ngambil keputusan itu lebih tepat Pak. Iya. Terukur juga Pak. Terukur karena supaya tidak mubazir dan lebih berkeadilan juga Pak. Karena Bapak sampai tahu distribusi lokasi di seluruh distribusi lokasi. Jadi biar SKPD juga kerja dengan menavigasi semua. Desa juga sebenarnya ternavigasi juga. Karena mereka akhirnya bikin perencanaan desa, itu kan mereka juga jadi tahu mana yang ini yang bisa kira-kira mereka perkuat untuk berarti juga wilayah administrasi desa harus selesai juga. Betul. Nah kebetulan kami di Badan Informasi Geospasial itu ada salah satu pusat, itu pusat batas wilayah. Untuk batas di Eselon 2 itu juga salah satu tugas kami itu membantu mendukung penyelesaian batas desa. Jadi nanti kalau Bapak Bupati memang dirasa perlu untuk yang batas desa belum selesai, kami siap. Sisa batas desa yang belum ditugasi saja, kami jalan. Oh, terima kasih. Nanti secara kartometrisnya kami, terus nanti sudah selesai, monggo ada kesepakatan dan sebagainya, kemudian disahkan oleh Bupati. Iya. By the way, Pak. Ini juga benar-benar melipat ruang dan waktu, Pak. Persis. Jadi SKPD kerja juga kita nggak khawatir pertanggung jawabnya. Sehingga mereka juga sudah bisa, SKPD sekarang data sudah terus. Dan di tiap desa itu ada tenaga penggerak datanya, Pak. Jadi semua desa sudah kita latih dari anak-anak muda yang ini penggerak data spasial di desa gitu ya. Wah, kalau saya jargoni penggerak data spasial. Karena kita pakai kata penggerak itu supaya menggerakkan. Involvementnya ada. Jangan sampai nanti stagnan, kemudian tidak. Ini sebetulnya menurut saya ya strategi literasi geospasial yang baru, ya kan Pak. Selama ini kan kita strateginya ya ada sosialisasi, pelatihan, pendampingan, tapi kan ini move. Biar move Pak. Ya semuanya terlibat. Jadi mereka tahu bahwa ada perubahan hari ini, termasuk ada bayi yang lahir di desa itu pun mereka harusnya sudah tahu. Atau misalnya hari ini ada kejadian apa di desanya yang sifatnya ini harus masukkan Pak. Misalnya ada, mohon maaf, ada bencana tertentu atau ada hal tertentu yang kira-kira ini mereka harus mereka berupaya kita latih untuk memasukkan. Dan itu nanti bisa diekspand ke bentuk spasial yang lain yang misalnya kaitannya dengan komoditi. Benar. Dengan luasan komoditinya berapa. Jadi kalau di desa ini kita mulai juga Pak dengan mendata. Misalnya setiap rumah tangga kan ada yang kelapa dalam. Nah dia punya 2 hektar. Pohonnya berapa? Usia pohon itu berapa tahun. Jadi kalau nanti sudah tidak produktif, kita sudah bisa merancang tahun ini yang Bapak ini, namanya Pak Arif ini harus dikasih permajaan supaya kembali produktif tanamannya, atau jahe atau kopi, di situ berapa. Kadang kan Pak, mohon maaf, data ini kan nanti ditanya berapa sih luas kebun jahe Sekuburaya, itu kadang datanya mohon maaf beda-beda. Tahun angkanya tetapi nggak tahu luasannya kadang. Nggak tahu. Nah, Pak, yang saya sebetulnya agak masih curious itu apa yang melatar belakangi Bapak melihat informasi geospasial kemudian dijadikan tools untuk Bapak. Yang paling penting ini kendali juga Pak, pengendalian. Jadi kita jadikan ini pengendalian karena supaya ketepatan Pak dalam penyaluran. Contoh profesi, ya nelayan misalnya, kan ada semuanya masuk kelompok nelayan. Pedagang ikan pun masuk. Nah kalau yang disalurkan ini sampan perahu motor, ya nggak usah kasih pedagangnya. Dia cocoknya kasih motor yang buat berdagang. Nah ini juga kadang takut salah. Atau kelompok tani. Atau mungkin tumpang tindih Pak. Misalnya dia udah dapat bantuan dari alat pertanian dari provinsi, kemudian dari kabupaten, kalau bisa supaya adil yang lain. Nah jadi ini biar tahu gitu bahwa ini udah dapat. Nah sehingga
Luar ini biasa, juga ya. menghindari apa ya, hegemoni juga. Dan bagi kami Pak, itu di informasi geospasial yang dilakukan oleh Pak Bupati ini sudah mendukung untuk proses penyelenggaraan informasi geospasial dasar. Ya, Pak. Karena kan sudah sampai batas desa, ada, bahkan nanti infrastruktur digambarkan. Ya. Punya kendala nggak Pak waktu melaksanakan ini? Iya. Dari 100 ribuan, 170 ribuan 78.315 Pak. Iya, baru tercapai atau sudah tercapai 96.000. Ya. Kendalanya selama ini apa? Artinya kan tidak mungkin juga, kadang sulit juga Pak mendapatkan SDM yang bisa melatih. Itu ada juga yang dia kan setiap hari kita seperti Argo juga kita buat apa, report progresnya. Nah, ada juga yang terpaksa harus kita ganti tenaganya di desa itu karena tidak mungkin beberapa kendala. Termasuk juga pasti ada desa yang juga belum mindsetnya belum begitu mendukung. Tapi akhirnya dengan cara kita meyakinkan dan memahami, memberi pemahaman pada semua di desa itu bahwa ini juga kepentingan mereka juga nanti untuk percepatan di desa mereka. Contoh Pak, misalnya jembatan di desa itu kan harus tahu semua berapa jumlah jembatannya dan jembatan jenis apa saja. Nanti kalau ini tidak diketahui, nanti yang prioritas ternyata yang ini duluan harusnya, jangan yang sebelah sini. Persis. Jadi biar nampak yang lewat sebelah sini lebih rame umpamanya. Nah, ini jadi akhirnya mereka paham Pak setelah kita jelaskan seperti itu, termasuk sekolahan. Jadi biar bangun atau menambah atau PAUD atau posyandu, tenaga bidan, yang kadang tiap dusun belum tentu ada bidan. Tapi kan tidak mudah Pak untuk mendapatkan SDM yang mampu mengerjakan informasi geospasial. Sarjana yang dari kampung nih Pak, sebetulnya sudah cukup banyak. Dari mereka, dan milenial itu saya paham kira ya, kayak lebih gitu baik ya. kita berdayakan. Dan Ya. itu cara kita juga untuk membuat mereka juga berpikirnya lebih beyond Pak, lebih progresif. Karena kita nyadari bahwa ini kebutuhan masa depan. Persis. Yang seperti ini kita cepat. Karena era cepat gini kita harus lompat. Saya bilang selalu memprovokasinya, kita ini harus melompat sekarang. Nggak bisa deret hitung, jadi harus ada quantum leap. Harus, kalau nggak ini kalah terus. Cepat lambat dengan Pak, perkembangan dan tuntutan. Ini kan inovasi informasi geospasial itu di Kuburaya dimunculkan dengan menyusun database spasial, data dasar spasial di seluruh KK. Satu. Yang kedua, tadi saya dengar ide Pak Bupati juga mau mengadakan lomba menggambar anak-anak untuk khusus, tapi jujur, gambarnya khusus untuk peta desa. Jadi nggak boleh menggambar pemandangan yang ada gunung dua, kemudian ada matahari, tapi harus peta desa. Benar, saya jujur hari ini tadi saya melihat anak-anak itu luar biasa. Imajinasinya itu sangat luar biasa, dan hasil dari ide Bapak mengadakan lomba gambar anak-anak se-Indonesia ini, kami akan dorong anak-anak di Kuburaya juga untuk ikut nanti tahun depan. Karena ini benar-benar luar biasa. Mereka dengan perspektif seperti itu sudah bisa berimajinasi terkait dengan geospasial. Nah, saya ingin mengadakan langsung tadi berpikir, saya hubungi dinasnya supaya siapkan, nanti kita adakan setiap desa, anak desa, dia gambar peta desanya. Persis. Jadi misalnya desanya ini, kemudian di mana steher, di mana lapangan bola, di mana sekolah, di mana ini puskesmas, pustu atau yang dia tahu itu. Itu untuk melatih mental map mereka. Dia juga sudah seperti mereka. Dia terbang dulu. Persis ya. Dan berarti anak dari mulai kecil kita sudah dilatih literasi mengajak geospasial. Pikiran bawah sadarnya ke situ Pak. Ini main programming Pak, biar. Iya. Dan itu mereka penerus Pak. Kalau mereka memahami lokasi mereka secara spasial, sebetulnya itu kan bagian kita juga, Pak. Iya, merintis untuk kedaulatan toh Pak. Iya. Berarti mereka paham daerahnya. Paham di mana sawah, daerah yang sawah, di mana yang nanam kelapa, di mana yang sayur kan, di mana yang orang-orang ada. Saya sebetulnya curiga Bapak Bupati itu dulunya mungkin lulusan saya notaris Pak atau geografi. Oh, bukan sama sekali. Luar biasa. Saya notaris Pak. Jadi saya curiganya atau dulu guru geografi Pak. Dulu sehingga sangat paham. Kuliah di Jogja notaris Pak. Oh, luar biasa. Jadi ya karena sering desa-desa, saya juga senang dengan. Walah, saya sebagai lulusan geografi jadi agak malu Pak. Enggak, justru. Ini luar biasa. Justru malah ini kan muncul karena kita kan supaya bagaimana sih supaya ini benar-benar bisa berkeadilan, tepat, akurat, dan tidak ada yang mubazir gitu intinya kan. Karena itulah kita memprogram ini dari sejak tahun lalu. Kita menerima juga
anak-anak para tenaga operator yang ada di simpul jaringan, ada 17 yang kita buka pendaftaran dan akhirnya di setiap desa juga kita latih juga operator. Nah, mudah-mudahan ini bisa kami upayakan untuk jadi model, Pak, untuk pengembangannya. Tapi kami terinspirasi lah dari ini, Pak. Saya sengaja datang ini, Pak. Saya bilang, saya datang ke sini, saya sangat ingin sebagai katakanlah menyatu dengan ini, karena kita ini harus nyatukan dulu energinya ini, chemistry-nya ini. Nah, kita harus mendaratkan pikiran kita nih, sebagaimana kita ajak semua, dan makanya tadi begitu lihat gambar, wah ini anak-anak dari generasi sekarang ini harus digiring nih, supaya mereka semua banyak nanti champion-champion ke depan yang di kampung-kampung ini sudah punya perspektif soal geospasial nih, Pak. Luar biasa, kami dari BIG juga terinspirasi, kepala daerah dengan pemahaman dan visi informasi geospasial sangat lengkap, sehingga sudah sangat sadar bahwa informasi geospasial itu sebagai tools dan kebutuhan di dalam melaksanakan dan mengelola pembangunan di daerah. Juga menghindari tumpang tindih, menghindari kesalahan sasaran, dan ya sekaligus kecepatan kita di dalam pertanggungan jawab juga, Pak. Supaya lebih aman dan lebih baiklah untuk dinas-dinas dan desa-desa juga, Pak. Menghindari, luar biasa sekali. Menutup celah-celah juga lah. Supaya Bapak Bupati Kuburaya, Kalimantan Barat, Bapak ini Muda Mahendrawan, kami sangat berterima kasih dengan inspirasinya yang luar biasa. Merintis informasi geospasial, dan makasih, Pak. Insya Allah nanti kalau kita berada di Kalimantan Barat dan dekat sana, kita akan berkunjung, melihat secara langsung data geospasial yang sudah dibangun oleh Kuburaya, dan ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya terkait bagaimana sebetulnya ini contoh bagus informasi geospasial dapat digunakan dalam proses mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pak Bupati, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih banyak. Kita tetap berkomunikasi untuk informasi geospasial yang semoga di Indonesia. Semua Bapak tetap siap menanjak. Wah, terima kasih. Gini, Pak, salam Kuburaya, Pak, menanjak. Salam Kuburaya menanjak. Terima kasih. Dari Kuburaya untuk Indonesia, Pak. Terima kasih, Pak Bupati. Luar biasa. Pak Kepala BIG, luar biasa. Luar biasa. Makasih, Pak. Wah, saya sangat happy, Pak.